Haleluya, saudara-saudara yang kekasih, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa iman kita ini didasarkan pada kenyataan, bukan atas dasar dongeng. Begini saudara, dari sejak dulu ada banyak orang yang berusaha untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu hanya satu legenda, dongeng, ya, atau paling banter sebagai nabi. Memang ia ada, tapi nabi. Ada banyak upaya yang dilakukan dari sejak hari pertama kebangkitannya. Sudah ada berita-berita yang memutarbalikkan kenyataan tentang Tuhan Yesus. Ya, pada hari pertama kebangkitannya, imam-imam kepala menyuap prajurit Romawi untuk menceritakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tidak bangkit, tapi dicuri muridnya. Saudara, dan sampai sekarang ada banyak upaya seperti itu. Tuhan Yesus ini memang satu pribadi yang paling banyak dihujat, dimaki, putarbalikkan, dan ada satu pribadi yang orang paling banyak mengusahakan menceritakan tentang ini sebetulnya tidak ada gitu, ya. Ini sebetulnya tidak ada, itu dongeng saja. Tapi Tuhan Yesus Kristus ini juga satu pribadi yang paling besar pengaruhnya dalam sejarah dunia, dan hanya dia satu-satunya pribadi yang menyebabkan orang rela mati untuk namanya. Ada banyak pribadi yang menyebabkan orang rela membunuh untuk namanya. Tapi untuk Tuhan Yesus berbeda. Dia adalah satu pribadi yang menyebabkan orang rela mati untuk namanya. Dianiaya sampai mati, tapi tidak bergeming dari imannya. Karena apa? Iman kita ini bukan dongeng, tapi fakta. Dalam Injil Lukas, ada seorang bernama Theophilus. Mungkin dia adalah seorang pejabat yang baru, seorang pejabat Romawi. Dan kemudian Lukas menuliskan dengan ilham Roh Kudus, Injil Lukas ditujukan kepada Theophilus ini dengan tujuan dalam Lukas 1 ayat yang keempat, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya saudara, saudara perlu memperhatikan akan apa yang ditulis oleh Lukas dengan ilham Roh Kudus, supaya kita tahu dengan pasti bahwa apa yang diajarkan kepada kita tentang Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, itu sungguh benar. Ya, ada banyak orang memutarbalikkannya menjadi manusia menjadi Allah. Ya, tidak mungkin bisa manusia jadi Allah. Tapi kalau Allah menjadi manusia, itu semudah mengedipkan mata. Dia Maha Kuasa. Saudara, kenapa dengan mempelajari Injil Lukas ini kita bisa tahu bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepada kita tentang Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, itu sungguh benar. Lukas ini menghimpunkan kesaksian dari saksi mata dan pelayan firman. Ayat yang kedua, ya. Atau saya baca mulai ayat yang pertama. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang telah disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Saudara, saksi mata. Kalau ada saksi mata, berarti betul-betul terjadi. Ya, ada saksi mata kan betul-betul terjadi. Yesus Kristus, berita tentang dia disampaikan oleh saksi mata, bukan dongeng, bukan hoaks, dapat dipercaya. Ya, orang mau memutarbalikkan bagaimanapun juga, Yesus Kristus Tuhan, anak Allah, tetap Tuhan. Dia tetap anak Allah. Karena
memang fakta. Ada saksi-saksi mata yang telah melihatnya. Saudara, dan saksi mata melihat dia 2000 tahun yang lalu. Orang sekarang 2000 tahun kemudian berusaha meniadakan kesaksian dari para saksi mata. Ya tidak bisa. Ya tidak bisa. Pada faktanya memang selama 2000 tahun ini, cerita tentang Tuhan Yesus Kristus bukan dongeng. Yesus Kristus merubah kehidupan bermiliar-miliar orang, termasuk saudara dan saya. Dan saudara-saudara, kalau kita mempelajari Injil Lukas, maka bacalah Injil ini. Lukas bilang bahwa Injil ini ditulis secara teratur dan sistematis. Dalam Lukas 1 ayat yang ketiga. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, jadi bukan asal tulis, diselidiki dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Ya, ditulis berdasarkan penelitian yang cermat, dalam pimpinan dan ilham Roh Kudus, dibukukan secara teratur. Sehingga kalau kita membacanya, maka kita akan mendapati secara sistematis Yesus, Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa kita, untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang keempat. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Yang diajarkan kepada kita selama ini bukan isapan jempol. Sungguh benar. Semoga saudara dengan iman memandang kepada Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus, dan pada waktu saudara membaca Injil Lukas ini, saudara akan melihat dengan jelas potret dari Allah menjadi manusia yang namanya Yesus. Tuhan memberkati saudara. Amin.